فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ عبد الله Al-Bassam rahimahullah, faidah lam yadhar li munasabatun wadihatun li iradil muallifi hadal hadis fi kitabiz zakah. Tidak nampak bagi saya kesesuaian yang jelas untuk si penulis itu menampilkan hadis ini dalam kitab zakah. Ya, kaitannya apa? Kitab zakat dengan apa? Masalah Rasulullah SAW membahas ghanimah pada waktu perang Hunain itu, ghanimah dan fai'. Kata beliau seperti itu. Wala alla dzalika mutaba'atan li Muslim. Boleh jadi beliau menyebutkan itu sekedar apa? Mengikuti pola Imam Muslim dalam sahih beliau, haitsu akhrajahu fi babiz zakah min sahihih. Yang mana Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam babuz zakah dalam kitab sahih beliau. Padahal jelas ini tidak sedang membahas zakat Rasulullah SAW, tapi apa? Membahas masalah ghanimah dan fai'. Maka apa? Sekedar apa? Beliau mengikuti pola yang dipakai oleh Imam Muslim. Karena apa? Isinya sangat indah juga walaupun tidak membahas masalah zakat. Boleh jadi la'allahu arada an yubayyina anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhir ayyami risalatih. Atau boleh jadi beliau ingin menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hari risalah beliau. Ini kejadian tahun berapa ini? Tahun 8 Hijriah. Nah, tinggal 2 tahun lagi. Ini sudah di akhir-akhir masa hidup Rasulullah. Wa ba'da ma a'azzallahu al-islam wa qawwah, dan setelah Allah Ta'ala memuliakan Islam dan menguatkan Islam, a'tal mu'allafata qulubuhum minal ghanimah. Rasulullah SAW memberikan orang-orang yang hatinya dilunakkan itu sebagian dari ghanimah. Padahal sebenarnya adalah apa? Wa innamal ghanimatu liman syahidal ma'rakah. Padahal sebenarnya kata Ibnul Qayyim, ghanimah itu hanya untuk orang yang menghadiri peperangan. Orang yang sekedar mu'alaf dia tidak berhak mendapatkan itu kecuali kalau dia ikut perang. Tetapi kenapa sekarang ghanimah itu juga diberikan kepada mu'alafah? Itu setelah apa? Setelah Allah Ta'ala mengokohkan Islam. Islam sudah istilahnya kaum muslimin dan para sahabat kaya. Sehingga nggak masalah kalau ghanimah kali ini nggak mereka dapatkan, toh mereka sudah kaya. Ya Allah. Tapi diberikan kepada apa? Kepada yang lebih bermaslahat, yaitu untuk saudara-saudara mereka yang baru masuk Islam. Ya Allah. Dan ini juga apa? Kemungkinan yang kuat dan sudut pandang yang bagus. Maka masuk di dalam kitab zakah di sini bahwasanya boleh jadi yang diberikan kepada mu'allafah bukan berupa zakat tapi berupa ghanimah. Itu mungkin. Hanya saja apa? Sebagian ulama akan mengatakan ini tetap ada suatu pertanyaan. Kenapa? Karena kenyataannya orang-orang pada waktu itu, Abbas bin Mirdas, demikian pula apa? Uyanah bin Hisn al-Fazari, dan siapa itu? Aqra' bin Habis, mereka ikut perang. Sehingga wajar mereka dapat ghanimah walaupun mereka juga mu'allafah. Sehingga apa? Tetap ini menjadi pertanyaan. Kenapa hadis masalah ghanimah ini dimasukkan dalam babuz zakah? Ini tetap akan jadi pertanyaan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Fayuqasu 'alal ghanimah an yu'tu minaz zakah. Yaitu apa? Dikiaskan kepada ghanimah, yaitu apa? Orang-orang yang mu'allafah tadi diberi apa? Diberi zakat. Liman yara minal ulama suquta nasibihim minaz zakah ba'da an a'azzallahu al-islam. Ini bagi sebagian ulama yang berpandangan bahwasanya orang-orang yang mu'allaf itu setelah Allah Ta'ala memuliakan Islam, orang-orang yang mu'alaf tidak lagi mendapatkan bagian dari zakat. Memang sebagian ulama mengatakan begitu. Allah Ta'ala memberikan bagian zakat untuk orang mu'alafah itu ketika masih di awal-awal Islam. Islam perlu dukungan yang kuat. Perlu apa? Perlu penolong-penolong. Sehingga apa? Orang yang mu'alaf itu perlu kita tarik sekuat-kuatnya. Maka kita kasih uang mereka. Nah, nanti setelah Islam itu kuat, setelah Islam berjaya, nggak perlu lagi mu'alaf itu kita kasih uang dari zakat. Tapi bagaimana? Nah, kita kasih dari bagian dari ghanimah. Kalau kalian ikut perang, kalian akan dapat. Kalau enggak, ya enggak. Cuma apa? Ini pendapat yang marjuh, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam. Kenapa? Karena untuk masalah ghanimah ini bukan mu'alaf
Bukan masalah dia mu'alaf atau bukan. Orang yang hadir di dalam peperangan membela Islam, maka dia memang dapat ghanimah. Sama saja dia mu'alaf atau bukan. Dan juga apa? Pendapat yang mengatakan apa itu, bahwasanya orang mu'alaf tidak boleh lagi mendapatkan bagian zakat ketika Islam sudah kuat, maka ini juga pendapat yang tidak betul. Kenapa? Karena di zaman Umar Islam sudah di puncak kekuatannya, tapi tetap orang yang mu'alaf itu dapat apa itu? Dapat bagian dari zakat. Walaupun yang sudah lama masuk Islam tentunya tidak dikatakan mu'alaf. Demikian pula apa di zaman Umar bin Abdul Aziz, para mu'alaf tetap dapat bagian. Kenapa? Karena ayatnya ini tidak mansukh. Ayat yang apa itu? Menyebutkan tentang innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya sampai wal mu'allafati qulubuhum. Ayat ini tidak mansukh, bahkan dia berlaku sampai hari kiamat. Qal ka Abi Hanifah wa ashabi, seperti Abu Hanifah dan pengikutnya yang mengatakan apa? Setelah Allah memuliakan Islam, maka mu'alaf enggak perlu dikasih zakat. Was-shahih jawazu i'ta'ihim. Yang betul adalah kita boleh memberikan mereka itu apa dari zakat, tetap boleh. Ta'lifan lahum, untuk apa? Melunakkan hati mereka. Idza da'atil hajatu ila dzalik, apabila hajat itu memang menyeru untuk itu. Kalau tidak ada hajat maka tidak wajib. Sebagaimana apa? Apakah 8 asnaf zakat itu wajib untuk dapat semuanya? Misalkan apa? Kita mengeluarkan zakat. Apakah wajib kita bagikan ke 8 jenis orang? Enggak wajib. Boleh kita berikan hanya pada orang miskin saja. Boleh juga kita berikan kepada apa? Kepada fisabilillah saja sesuai dengan keadaan. Tidak harus kita mencari masing-masing. Mana ini orang yang terlilit hutang, saya kasih sebagian. Mana ini orang yang sedang membebaskan diri dari perhambaan, saya bantu dia. Enggak seperti itu. Sesuai dengan keadaan. Dan ini yang dirajihkan juga apa? Oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dengan hadis Qabisah itu. Rasulullah membagikan apa itu? Sedekah langsung semuanya kepada Qabisah ketika dia mengalami pemikulan yang berat di jalan Allah, perlu bantuan yang besar. Baik. Makanya betul ucapan di sini idza da'atil hajah ila dzalik. Kalau memang kita sedang berhajat untuk memang kita merasa perlu memberikan orang-orang mu'alaf itu zakat, memberi mereka zakat. Tidak wajib itu, tapi kalau kita lihat perlu kita kasih dia. Wa huwal masyhuru min madhabil Imami Ahmad, dan ini yang terkenal dari madhab Imam Ahmad. Wa huwa min mufradati madhabih. Ini termasuk apa? Kesendirian madhab beliau. Tapi ini pendapat yang betul walaupun menyelisih madhab lain. Walaisa indal musqitina li sahmihim ma yu'ariduna bihi fi'lan Nabi SAW wa ayata bara'ah. Kelompok yang mengatakan gugurnya bagian mu'allaf dari zakat, bahwasanya mereka enggak perlu lagi dapat zakat, mereka tidak memiliki dalil yang kuat untuk menentang apa yang diperbuat oleh Nabi SAW dan menentang di dalam apa yang disebutkan oleh ayat bara'ah. Menentang bukan berarti ini menentang kafir, bukan, maksudnya adalah apa? Menentang penunjukannya. Allati hiya min akhiril Qur'an nuzulan, yang mana ayat bara'ah ini terutama adalah ayat zakat tadi, itu termasuk ayat Al-Qur'an yang paling terakhir turun. Menunjukkan apa? Dia tidak dimansuh. Jadi apa? Tentang masalah hadis tadi kesimpulannya ini masih semacam misteri. Apa hikmah yang diinginkan oleh si penulis di sini, yaitu apa? Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Apa hikmah dia menyebutkan hadis itu di dalam Kitabuz Zakah ini? Boleh jadi adalah apa? Sekedar mengikuti langkah Imam Muslim yang memasukkan itu di akhir Kitabuz Zakah, walaupun tidak sampai akhir. Ilahuna wallahu a'lam. Imam Muslim pun tidak ada sebab. Imam Muslim enggak cerita. Wallahu a'lam.